ternyata si kakak tuh bener-bener suka banget sama adiknya itu, padahal waktu di dalam perut adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya yang ada di rumah. Balik lagi sama aku, Ibun. Hari ini di video kali ini aku mau kumpulin ibu-ibu yang sedang menunggu persalinan untuk kelahiran anak kedua atau yang sudah punya 2 anak. Ayo coba kumpul. Kenapa? Karena aku mau sharing kegalauan aku, cerita aku waktu aku tahu hamil anak kedua tuh seperti apa gitu, overthinkingnya aku tuh seperti apa. Nah, mau tahu overthinkingnya aku seperti apa, tonton terus ya videonya sampai akhir. Ibu anak dua, ayo kumpul. Let's check this out. Jadi waktu aku pribadi ya, aku tahu aku hamil anak kedua itu, yang langsung aku pikirin itu bukan mampukah aku untuk mengurus anak bayi lagi, tapi mampukah aku menjadi adil untuk si kakak dan si adik. Karena kan aku tahu sendiri kan, ngalamin sendiri yang namanya ngurusin newborn itu bener-bener menyita waktu banget kan. Nah, aku tuh takut banget yang namanya kakak tuh jadi cemburu atau jadi apa, nggak keurus kayak gitu karena aku ngurusin si ade. Nah, itu selama kehamilan itu aku bener-bener overthinking, ya Allah kira-kira bisa nggak ya ngurusin 2 anak. Aku sampai tanya ke suami, kita bisa nggak ya ngurusin 2 anak. Saking aku tuh overthinkingnya karena ya ngerasain kan gimana rasanya ngurusin newborn itu kan bener-bener ribet banget kan ya, nggak bisa ditinggal sedikit kayak gitu. Nah, aku juga takut nggak bisa bagi perhatian aku ke si adik dan ke kakak tuh, karena kan ya balik lagi tadi itu, karena nyurusin newborn itu memang agak sedikit tricky kan. Selain itu ternyata ya, setelah bayinya lahir, yang terjadi adalah aku ternyata sulit untuk membagi waktu untuk uh, si kakak pertama, kedua untuk babynya, dan ketiga untuk diriku sendiri, dan keempat untuk suami. Nah, bener-bener kayak hidup aku tuh kayak kebagi 4 gitu loh, ngerti gak sih? Kayak uh, apa, bayi nangis, terus si kakak minta makan harus masih disuapin, terus aku juga satu sisi harus nyiapin bekal untuk suami pagi-pagi misalnya kayak gitu. Terus aku juga kan punya kebutuhan diriku sendiri, misalnya aku mandi, aku makan. Nah, itu tuh bener-bener kayak keteteran gitu. Bener-bener ngerasain gak sih kayak ya Allah gimana ya, punya 2 anak, baru baru punya 2 anak tuh kayak bener-bener struggle banget kayak gitu. Nah, terus selain itu juga aku ngerasa kewalahan banget, kewalahan untuk ngurusin rumah, terus kayak tanggung jawab aku, sama misalnya aku ada kerjaan lain itu bener-bener aku susah banget gitu, bener-bener kewalahan untuk membagi waktu itu sendiri. Nah, terus yang paling seru sih sebenarnya si kakak lebih excited ya karena kelahiran adiknya. Ternyata si kakak tuh bener-bener suka banget sama adiknya itu, padahal waktu di dalam perut adiknya si kakak tuh sampai bilang aku nggak mau punya adik kayak gitu. Ya udah, adiknya tidur di tempat sampah aja, sampai ngomong kayak gitu. Nah, tapi ternyata pas lahir dia bener-bener suka dan sesayang itu. Tapi saking suka dan sayangnya dia sama adiknya itu, sampai dia tuh sampai kayak gemes gitu loh. Pernah suatu waktu aku nggak tinggalin sih, kayak aku ngambil minum gitu, itu kepala adiknya tuh kayak udah ditutup sama bantal gitu, dia kayak digemes gitu, kayak gitu. Ya Allah, aku tuh sampai kayak panik gitu kan. Nah, jadi gimana ya, memang kakaknya belum ngerti kalau adiknya itu manusia kecil, bukan kayak ibunya. Biasanya kan kalau aku main sama dia tuh kayak
pukul-pukulan bantal kayak gitu tuh kan kuat. Nah dia tuh nganggep kalau adiknya tuh ternyata kayak kita. Nah itu sih lebih lebih ke apa namanya, ekstra perhatiannya ke situ. Nah, terus juga pernah suatu waktu kakak tuh ngerasa cemburu sama adiknya. Adiknya tuh sampai ditendang gitu kakinya. Ih, aku tuh mau dimandiin kayak gitu. Dia minta dimandiin doang sih, sama minta dicebokin. Sebenarnya kan udah bisa mandi sendiri, udah bisa cebok sendiri. Cuman kan aku lagi ribet gitu, lagi nyusuin, terus dia lagi pupuk. Nah terus kan bingung gitu, gimana dilepas nanti adanya bangun, aku kan nggak mau dia bangun kan, babynya. Nah aku minta tolong cebok sendiri, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia merajuk dan ngambek. Tapi aku coba sih kasih pengertian ke si kakak bahwa ibu kan lagi menyusui adiknya, tolong sebentar bisa apa namanya, bisa cebok sendiri, bisa mandi sendiri, kakak kan udah besar, main air dulu sebentar kayak gitu. Jadi aku lebih banyak apa, mengajak kakak untuk membantu apa namanya, membantu mengurus adik. Jadi kayak lebih apa, bondingnya tuh biar kakak sama adik tuh dapet. Jadi kayak adik lagi mandi, aku minta tolong kakak buat nyiramin badannya, ngambilin sabun, nyiapin handuk kayak gitu. Nah kalau misalnya lagi ganti popok, aku minta tolong kakak untuk ngambilin popoknya. Jadi dia tuh kayak ngerasa punya keterikatan gitu sama adiknya. Nah yang paling aku ketara sih sikap suami ya. Jadi kalau hamil anak pertama tuh, kalau di aku ya nggak tahu kenapa, katanya sih kalau anak kedua katanya suami lebih cuek, tapi kalau di aku suami aku tuh di anak kedua tuh dia lebih sigap gitu, malah lebih sigap, malah udah lebih telaten, kayak nggak usah diajarin lagi cara gendong bayinya, nggak takut-takut lagi. Terus ganti popok, terus kebutuhan bayi tuh kayak dia udah tahu kayak gitu. Jadi kebutuhan kita sebagai ibu yang baru melahirkan, ibu menyusui juga dia udah tahu. Jadi apa, suami tuh kayak lebih sigap, lebih support aja di kehamilan kedua ini. Jadi benar-benar menguatkan aku sebagai ibu yang baru melahirkan anak kedua, yang struggle, yang masih ngerasain sakit tapi udah harus ngurusin segalanya sendiri. Ya itu apa, dukungan dari suami itu means a lot banget gitu. Tapi kalau untuk urusan kayak berberes, makan segala macam, itu mah aku nggak ngambil pusing sih. Yang penting anak-anak tuh keurus gitu. Yang penting anak-anak kenyang, babynya kenyang nyusu, si kakak juga kenyang, akunya juga kenyang, suami juga kenyang kayak gitu. Karena kalau perut kosong itu kita bisa cranky, bisa marah-marah. Siapa yang kalau perut kosong sukanya marah-marah? Ayo coba angkat tangan. Nah, kalau Bunda gimana rasanya menjelang persalinan anak kedua atau yang baru punya anak dua? Coba dong sharing dong di kolom komen, biar bisa jadi bahan cerita juga nih buat kita, gimana pengalamannya setelah punya dua anak. Karena it's totally different banget. Kalau di aku, satu anak dan dua anak itu beda banget rasanya. Gitu deh cerita aku. Semoga bermanfaat ya buat bunda-bunda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Jangan lupa di like video aku, terus di share ke teman-teman bunda sekalian, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. See you on my next video. Assalamualaikum.